Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Anggara, NIM 2019-11075, Prodi BPKS 2019B. Saya mahasiswa dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang K3. Apakah itu K3? K3 adalah keselamatan kesehatan kerja, dan ketiga adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, dari itu tadi ada dampak kalau kita tidak menerapkan K3 pada saat melakukan pekerjaan. Yang pertama yaitu terjadinya cedera, bahkan bisa menyebabkan kematian. Biasanya perusahaan sering lalai untuk mengontrol alat-alat yang digunakan. Nah, pada saat digunakan alat itu dioperasikan, nah bisa mengalami kerusakan. Nah, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja dan bisa menyebabkan cedera bahkan kematian pada karyawan. Yang kedua adalah menimbulkan penyakit. Apabila kita tidak menjaga kebersihan di tempat kerja kita, itu akan jadi tempat sarangnya penyakit. Nah, di situ bisa menyebabkan sakit pada karyawan. Yang ketiga, dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja, pasti perusahaan akan rugi. Yang pertama, rugi karena harus memperbaiki alat, bahkan membeli alat yang baru. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab atas kecelakaan pada karyawan tadi. Kita harus bertanggung jawab untuk mengobati karyawan tersebut. Yang keempat yaitu proses kerja di perusahaan terlambat. Sudah pasti karena terjadi kecelakaan tadi, tidak mungkin pekerjaan langsung dilanjutkan begitu saja. Maka akan diadakannya evaluasi tentang kenapa alat itu bisa rusak, dan kita harus kembali bertanggung jawab kepada pekerja yang terjadi kecelakaan. Nah, dari dampak yang kita sudah dengar, kalau kita tidak menerapkan K3 pada saat melakukan pekerjaan, itu dampaknya sangat besar. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada saudara-saudara dan teman-teman untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Nah, cara menerapkan K3 itu akan saya sampaikan juga. Yang pertama yaitu memelihara peralatan-peralatan kerja. Nah, perusahaan harus mengontrol alat-alat yang sering dipakai dan dioperasikan agar tidak terjadi kerusakan pada saat dioperasikan. Yang kedua yaitu melakukan pengontrolan terhadap peralatan tenaga kerja. Ini berguna untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak atau tidaknya untuk dioperasikan. Yang ketiga, mempekerjakan petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Nah, ini untuk menjaga kebersihan lingkungan di tempat kerja agar tidak menjadi sarang penyakit. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang memadai seperti fasilitas kantin agar makanan yang dimakan oleh tenaga kerja tadi sehat dan bisa meningkatkan imun tubuh mereka. Yang kelima, perencanaan program K3 yang terkoordinasi. Biasanya perusahaan masih belum bisa menjalankan K3 dengan baik dan benar. Makanya masih sering terjadi kecelakaan kerja pada saat di perusahaan. Yang keenam, melakukan penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan kerja. Kita menilai jika terjadinya kecelakaan kerja, kita menilai di situ apakah penyebab terjadinya kecelakaan tadi, dan tindak lanjutnya kita harus bertanggung jawab kepada pekerja yang terjadi kecelakaan. Dan kita harus pada saat bekerja itu harus menggunakan APD yang berstandar SNI, Standar Nasional Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.